Teman-teman traders, balik lagi di TV Traders Family dan pertama kali dan perdana saya berdua sama teman saya ini ada Victor Excel yang dia baru saja pulang dari kota Yogyakarta. ya. Yang entah kenapa dia kemarin memperlihatkan saya data kliennya. Data riwayat transaksi klien lah. 3 bulan gak nanggung-nanggung. 3 bulan. Ya kan? April, Mei, Juni. Ya, tapi dia nggak terima sama reaksi saya. Kenapa? Karena datanya profit. Ya. Dan terus terang waktu saya, terus kenapa? Bisa aja banyak kok yang lagi profit gitu. Ya karena bukan profitnya yang mau dibahas, Bang. Itu dia nggak terima sama respon saya. Karena bukan profitnya, Bang. Bukan profitnya ya. Gimana ya kalau misalnya kita ngomongin profit, ya kan teman-teman lihat juga pasti pengen. Iya, Bang. Kalau ngomong pengen pasti pengen. Oke, terus udah biasa juga, apalagi zaman sekarang. Benar. Iya kan? Cukup biasa. Yang jadi apa ya pengen gue bahas adalah walaupun emang oke lah lihat profit, lifetime gue profit 3 bulan. Teman-teman pasti kan pengen yang pertama. Terus yang kedua, gue still yakin, apalagi teman-teman yang baru mulai ya subscribe analis dijalanin ya, profitnya tuh susah buat segede klien gue, Bang. Mereka bakal struggle, ada kendala buat mencapai level profit kayak klien gue. Mungkin. Karena gini. Gue mungkin dulu ya. Oke ya, nih. Kemarin kan dari Abang Bill sama Pak DP udah bahas ya tentang apa? Intervensi. Iya. Oke, mungkin teman-teman nonton. Ya kan? Dari Bang Bill juga setuju bahwa masalah intervensi ini adalah masalah yang sepele. Terlihat sepele. Terlihat sepele. Iya. Oke, kenapa gue bisa bilang teman-teman susah mencapai level kayak klien gue profitnya? Karena masalah yang mau gue bahas, Bang, itu tuh benar-benar jauh lebih sepele lagi. Jauh lebih sepele, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman nggak sadar atas masalah ini. Terus yang ketiga, gue yakin hampir semuanya ketika menjalankan subscribe analis pasti ngerasain hal ini. Oke ya. Percaya diri yang bagus. Kita lihat seberapa sepelenya ini. Kita coba tarik balik ke pertama kali teman-teman investor cari kombinasi channel. Pernah coba gua. Pernah coba ya. Teman-teman juga sering ya kan ngelihat lah kombinasi channel dan cari kombinasi channel. Tujuannya apa sih? Simple kok. Pengen profit. Pasti. Mungkin dulu udah melalang buana sana sini, ya kan? Udah coba metode A, metode B, metode C, nggak ada hasil. Iya, kelas sana sini, seminar sana sini, belanja sana sini, ya kan? Udah mungkin ketipu mentor-mentor bodong di luar sana, ya kan? Lossnya banyak. Ya. Hasilnya tidak ada, minus bahkan. Sekarang pengen, ya kan, ke TF, cari kombinasi buat bisa profit. Iya. Pas dapat kombinasinya apa sih yang dirasain? Pasti senang. Senang ya kan. Mikirnya apa? Wah ini nih kunci. Datanya bagus nih. Channel-channelnya bagus. Sudah saatnya saya jalankan. Nah, langsung mikirnya akhirnya gue bisa recovery di sini. Benar. Ya kan. Ya. Total lossnya yang dulu gue bisa balikin semua di TF pakai kombinasi channel ini. Tuh nggak pakai lama tuh biasanya, Bang. Langsung subscribe. Ya kan. Pasti subscribe. Langsung pantengin handphone dong. Benar. Ya kan dilihat nih. Ini transaksi udah masuk. Nggak sabar dia. Nggak sabar ya. Bener. Wih ada yang floating nih. Akhirnya floating. Iya kan? Itu bener sih kayaknya. Perasaan apa? Perasaan seneng ini. Seneng pasti ada. Menggebu-gebu, excited. Ya nggak sabar sih. Perasaan itu sebenarnya euforia, Bang. Ya kan? Dan normal euforia itu normal. Karena namanya manusia merasakan sesuatu hal yang baru. Ya kan? Pasti excited, pasti euforia. Itu udah natural kita lah sebagai manusia normal ya. Simpelnya gini deh. Benar. Mungkin pas pertama kali, mungkin abang punya hobi motor. Ya kan, hobi motor ya kan, ini ya kehidupan sehari-hari lah. Motor, mobil, anything. Ya kan? Kalau misalkan kita ambil contoh motor Harley deh. Abang kan nggak bisa tiba-tiba datang ya kan ke showroom bawa duit sekeranjang mau beli ini motor. Ya kan pasti ada inden. Ada. Ya kan ada inden namanya Harley pasti inden. Mungkin indennya lama nih 2 bulan atau 3 bulan. Selama 2 bulan atau 3 bulan ini kan penantian, Bang. Iya kan? Benar. Diliatin lah mungkin di internet, wih motornya kayak gini ya. Ya kan, wih suaranya seperti ini, udah ngebayang-bayangin tuh. Itu kan teman-teman bayangin pas pertama kali lihat kombinasi channel. Bayangin udah profit duluan. Iya kan? 1 September motor akan datang. Hari sebelumnya pasti abang gak bisa tidur.
Iya kan? Mungkin ya. Udah ngebayanginnya, imajinasi udah makin liar tuh. Karena mungkin di situasi itu salah satu motor impian. Motor Biasanya impian, kayak gitu mobil ya. impian, Mobil impian, anything. ya. Emang kita bener-bener pengen. Pengen ya. Pas dateng motornya, atau mungkin pas diteleponin deh pagi-pagi, Iya. motor bakal sampai. Wah langsung tuh makin Oh ya pasti. gebu tuh. Ada perasaan gitu pasti. Dateng Normal. motornya abang langsung liatin, ih bagus ya. Iya. Ya kan gak sabar nih pengen riding. Ya pengen test ride. Pengen test ride. Ya. Di jalan ya karena saking semangatnya, Iya. ngebut sedikit lah. Ada. Geber-geber ada, dikit. mungkin. Ngetes ya namanya. Ngetes, Ngetes ya kan. Oke, mungkin seminggu 2 minggu pertama itu euforia. Iya. Ya kan? Ya. Momen sebelum dapat motor sampai dapat itu juga euforia. Iya. Ya kan? Bener. Tapi kalau euforia ini pas Bang ngendarain yang ngebut-ngebut, Iya. kalau kepanjangan gimana? Sampai 1 bulan ngebut-ngebut terus? Iya. Ujung-ujungnya bahaya dong. Iya, dan itu lebih ke aneh. Lebih ke aneh. Iya. Oke, ya sama kayak teman-teman. Mungkin di awal ketika lihat kombinasinya itu euforia. Iya. Seminggu 2 minggu pertama itu masih euforia nih kita ngeliatnya. Ya kan? Tapi kalau euforia ini lama, berkelanjutan sampai 1 bulan, sadar nggak sadar euforia ini Bang yang bikin teman-teman punya kebiasaan lama itu muncul lagi. Ngeliatinnya jadi trade per trade, transaksi per transaksi. Tiap hari dilihatin terus, ya kan dihitung yang berapa yang stop loss, berapa yang TP. Oke lah sehari-hari kalau kena TP teman-teman udah biasa. Siapa sih yang nggak biasa sama TP? Ya, semua juga santai kalau Santai, mau deg-degan juga. Yang penting TP dah. Nggak Iya, apa-apa. iya. Kalau loss Benar. itu Ini yang masalah bikin nih. itu masalah. Yang bikin mentalnya teman-teman ini apa nggak jadinya kegoncang? Ya, sebentar. Iya, ngerti gua maksud lu. Lebih ke gua ngerti sekarang kenapa lu bilang tidak sadar ya. Tidak sadar kan? Karena mungkin awalnya ya euforia semata. Ya. Seminggu oke lah, seminggu. Cuman ya seminggu terbiasa juga ya begini mulu ya. Jadinya kebiasaan. Nggak sadar pas dicek lagi udah sebulan gua Ya begini. udah sebulan, dah mungkin tadi teman-teman ada yang berkelanjutan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, diliatin terus. Ya, Jadi kebiasaan buruknya dia yang muncul lagi gitu loh, trade per trade ngelihatnya. tapi gua rasa banyak sih yang kayak gitu. Banyak, karena gue udah nggak confirm, gue udah confirm juga ya kejadian ini tuh nggak di Jogja doang. Dari teman-teman konsultan lain di Jakarta, Surabaya, Ya. BSD Tangerang, klien-kliennya sama. Di awal-awal euforia Oke. dan jadinya trade per trade ngelihatnya. Dan pasti pas euforia itu mau profit mau loss laporan terus. Laporan terus. Oke. Coba kita benar. lanjutin. Ya. Misalkan teman-teman udah ngeliat kalau konsekutif profit, oke lah. Tadi gue bilang pas loss ini nih yang mentalnya kena. Ya. Pas mental kita kena, pas mental kita jadinya ngedown stres. Goyang lah. Goyang, apa sih yang dipikirin Bang? Oke. Kalau itu gue bisa bantu. Gue bisa tebak-tebakan kalau itu. Gue yakin saat kalau lagi loss, apalagi kita ngomong lagi konsekutif ya. Mungkin kalau baru sekali loss, Pak Tito bilang loss trade itu biasa. Masih inget lah, jangan Pak Tito lah. Masih bisa berteguh menahan itu dia. diri. Oke. Kedua kali, ini masih loss trade. Iya. Konsekutif lagi. Oke. Konsekutif. Ini ada yang salah. Udah itu. Ada yang salah. Pasti gue yakin suspek pertamanya adalah channel mana yang bikin dia loss, channel itu yang dia salahin. Betul. Pasti kan dia ngerasa channel itu bikin dia loss, dia pasti ngerasa begitu dong. Iya. Atau mungkin kemungkinan lainnya adalah sepertinya data statistik gue mungkin ada yang salah di awal, jadi kayaknya kombinasinya salah nih. Betul. Mungkin ya, mungkin. Harusnya mungkin jalanin kombinasi yang lain. Mungkin. Pemikiran kayak, kalau kemarin gue nggak jalanin kombinasi A, gue jalanin kombinasi B, mungkin nggak kayak gini konsekutif loss-nya. Ya karena nggak sedikit juga yang mungkin mempersiapkan beberapa kombinasi ya. Ya benar. Nah dari sana ketika emang udah muncul pemikiran kita mau ganti channel, mau ganti kombinasi lah. Ya. Di situ sebenarnya biang kerok masalahnya Bang. Ngerti. Di situ. Sebenarnya ini mirip kayak apa yang sering dibilang Pak Tito. Jangan ngeliatin chart. Jangan ngeliatin chart mulu. Jangan dipantau ya. Iya, sebenarnya mungkin gue yakin teman-teman juga nggak begitu menyadari ya.
bahwa sebenarnya masalah utamanya itu bukan teman-teman nggak boleh lihat chartnya. Sebenarnya kalau ngeliat mah boleh. Boleh, yang jadi masalah itu kita mencoba menahan teman-teman supaya tidak bereaksi lebih. Ya. Setelah melihat chart ini yang mungkin tiba-tiba transaksinya dikit lagi SL. Ya. Apa yang bakal terjadi? Apakah SL-nya digeser? Oke. Ya, bisa nggak punya mental yang tetap tenang gitu, sesuai dengan metodenya aja, itu kalau trading ya kan. Sebenarnya tindakannya yang dipermasalahkan setelah kita melihat atau memantau keseringan, Bang. Ya. Tindakan apa? Oke, mungkin bisa kayak Pak DP bahas kemarin, intervensi. Mungkin itu paling jelek tuh, salah satu yang paling jelek tuh. Bisa. Karena kalau kita tarik balik, Bang, waktu itu Abang kan dikasih Dikasih PR sama Pak Tito buat cari channel ya. Iya, pernah. Oke. Apa yang Abang lihat dari channel itu? Apa yang Babang nilai? Kalau gue sih agak konyol ya. Yang gue lihat pertama warna kalau gue. Ya. Kan kalau dipencet statistik kelihatan tuh kan, bulan kan pasti. Januari sampai Desember ya kan. Seberapa yang gue cari warna merahnya dulu. Merahnya ada berapa bulan? Ada berapa banyak? Iya. Kalau jumlah merahnya sedikit, mungkin maksimal toleransi gue saat itu 3 mungkin. 3 bulan dia loss, masih bisa gue terima. Bagus. Yang artinya hijaunya lebih banyak kan. Ya berarti kata kuncinya di sini Abang lihat per bulan. Benar, per bulan. Dari statistik channel. Ya. Dan teman-teman juga pasti lihatnya per bulan dari statistik channel. Yakin pasti sama. Yakin kan? Kita ambil contoh misalnya ada 1 bulan dia profit 1000 pip. Dan jumlah signalnya mungkin 10. Ini kan rekapan per bulan teman-teman. 1000 pips ini. Mungkin nggak di awal dia bisa loss dulu. Loss dulu 100. Loss dulu 200, loss dulu 300. Baru sisanya profit sama loss, profit, rekapannya sebulan jadi 1000 Itu bukan soal mungkin nggak mungkin, lebih ke sangat mungkin terjadi. Iya, emang pasti kayak gitu kenyataannya. Iya, biarpun ya ada nggak channel yang 1 bulan dia profit semua? Ada. Ya, ada. Tapi kemungkinan buat ada lossnya dulu tuh lebih besar. Iya. Lebih normal yang itu kayaknya. Jadi teman-teman ini ngeliatnya rekapan per bulan, tapi lupa nih pas ngejalaninnya. Ngejalaninnya ngeliatnya transaksi per transaksi. Per channel kita lihat per bulan. Summary simulator, summary itu dalam 6 bulan 1 tahun terakhir. Dijalaninnya trade per trade. Kita ambil case real aja, Bang. Di klien gua tadi nih yang di bulan Mei. Teman-teman lihat riwayat transaksi pasti profit, pasti lihat profitnya. Ya kan, langsung tuh, 8.000, coba lihat ke atas dikit. Bentar, kalau ini gue yang ini, karena gue lihat yang lihat kan? Sebenarnya ini menarik buat gue, saat ngelihat itu karena gue pengen ngecengin lo aja. Sebenarnya gue enggak. Kenapa pengen cengin gue? Karena klien gue profit, lu komplain. Karena ini situasinya menarik dalam artian klien ini punya mental yang cukup oke menurut gue. Oh jelas ya, siapa dulu konsultan. Ini yang saya tidak mau memuji Anda. Gitu. Kenapa? Karena waktu gue lihat transaksi di bagian atasnya tuh itu kan kelihatan jelas kalau rekapan transaksi itu kalau dia loss dia merah kan, dan itu kelihatan jelas itu terjadi berkali-kali. Iya benar. Dan konsekutif. Kalau gue nggak salah tuh mungkin gue salah ya, ada yang 4 kali lalu dia profit, lalu ada 4 atau 5 kali lagi. Jadi konsekutif loss-nya itu bertubi-tubi lah, berkali-kali. Paling cuma diselingin profit 1-2 kali. Seling profit sekali, konsekutif loss lagi. Konsekutif loss lagi. Nah yang gue salut adalah dia tidak mengambil langkah gegabah gitu. Mungkin yang bisa gue simpulkan adalah nih dia mengacu sama datanya aja gitu. Kalau dia gegabah kita anggap. Simpel lagi nih Bang, kalau misalkan ngeliatnya masih transaksi per transaksi deh. Teman-teman bayangin kalau ngeliatnya masih transaksi per transaksi. Konsekutif loss pertama 3 kali, profit sekali masih tenang lah. Masih ada profitnya 1. Muncul lagi konsekutif loss. Kita nggak perlu ngomong dia profit 8.000 bulan itu Bang. Baru kena konsekutif loss lagi, diganti channelnya. Langsung besar. Tindakannya yang kita permasalahkan. Ya kan, langsung ambil keputusan nih. Teman-teman menilai, channel ini bagus atau jelek berdasarkan transaksi per transaksinya. Kalau konsekutif loss lagi ada, dibilang jelek. Kalau misalkan lagi profit, dibilang bagus. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu, ya benar. Kan? Simpelnya gini deh Bang, misalkan abang punya tim sepak bola. Ya kan? Abang berduit, ya kan, mau rekrut Ronaldo. Yang dimana pasti abang tahu dong, wah ini reputasinya bagus.
Benar. Terbukti dia. Seluruh dunia tahu. Ya kan, statistiknya ada juga loh, tingkat akurasinya lah, ya kan, performanya dia, sebagainya itu Bang pelajarin. Bertanding lah, ekspektasinya kan langsung, wah ini pasti Ronaldo hat-trick nih. Gua nggak usah muluk-muluk, 1-0 aja gua. 1-0 aja. Oke. Apes di pertandingan itu, dia lagi jelek mainnya Bang. Lagi nggak perform. Oke. Apakah Abang sebagai manajer, ya sebagai yang emang punya klub, jelek nih Ronaldo nih, ganti aja langsung pecat, mungkin nggak? Lebih ke aneh sih. Lebih ke aneh kan? Iya, lebih ke aneh sih. Kenapa? Karena maksudnya gue yakin siapapun orang yang ditempatkan di posisi itu, kita melihat performa Ronaldo itu kan bukan dari satu kali pertandingan ya. Iya kan nggak mungkin satu. Pertandingan yang dia alami udah bertahun-tahun. Sampai ada datanya loh. Ya. Data performanya. Masa iya gara-gara sekali. Jelek nih. Pecat kan nggak mungkin. Dan itu sebenarnya kejadian di teman-teman investor. Sama Ronaldo ada statistik. Channel ada statistik. Dilihat per bulan. Baru dijalanin bentar. 1 transaksi, 2 transaksi. Karena euforia itu Bang. Karena diliatin terus. Langsung diganti channelnya. Iya, ngerti gua. Gitu. Jadi kebiasaan lamanya pas jadi trader. Di mana dia suka gonta-ganti metode. Ya kan? Atau mungkin dia disuruh sama mentornya. Tolong latihan chart terus ya. Kalau emang udah minus banyak di-cut. Jadi kebiasaan. Dulu ya. Kebiasaan ini dibawa. Kepanggil tuh jiwa-jiwa lama. Iya, karena kita secara nggak sadar euforianya kelamaan. Ngerti. Mumpung nih, ini pas nih timingnya lo ngomong gini. Kayaknya udah saatnya deh di momen ya teman-teman beberapa bulan terakhir kita bahas tentang investor. Kita tahu kita punya masa-masa kelam itu semuanya. Ya gue juga ada lah. Berusaha menjadi trader. Benar. Tapi hasilnya tidak ada, ya kan? Minus bahkan. Akui saja gitu loh. Dan ada baiknya kita introspeksi dan mengakui kayaknya mungkin untuk berpikir sebagai trader, menjalankan peran sebagai trader kayaknya emang gak tepat bukan emang mungkin Bang. Emang udah nggak bisa jadi trader gitu loh. Karena emang udah spend waktu, tenaga uang pas dulu jadi trader, ngulang kebiasaan yang sama. Jadi sama aja kan? Iya percuma kalau misalkan kebiasaan lama tuh masih dibawa nih ke fase investor. Mau TF bikin sistem sebagus mungkin, itu yang pertama. Mau teman-teman dikasih channel yang sebagus mungkin, kombinasi yang sebagus mungkin. Kalau kebiasaan lamanya masih dipegang nih, masih diambil, masih dilakuin terus. Udah mending gak usah jadi trader sekalian. Karena mau bagaimanapun loss tuh tetap ada. Bakal pasti ada. Dan apalagi sekarang Bang, namanya investor. Kita kan kayak Pak Leo bilang kemarin, investor itu 50% di kita, 50% analis nih. Ya resikonya. Resikonya kan. Kita bertanggung jawab sebagai investor untuk mengatur resiko. Itu aja sebenarnya. Sisanya kita percayain ke data sama si analis. Mau metodenya apa kek dia siapa kek. Kita ya sudah terserah gitu ya. Emang terserah gitu. Cuman maksudnya oke lah. Mudah-mudahan teman-teman ngerti maksud saya. Iya. Mudah-mudahan sadar euforia ini atau kebiasaan yang buruk ini dibuang lah. Tapi baik lagi nih tapinya gue nih. Agak disayangkan bahwa belakangan gue perhatiin ini jadinya timbul salah-salahan. Iya, teman-teman analis mulai nyalain teman-teman investor. Makanya risikonya diatur dong, money manajemennya diatur dong supaya sesuai. Baca tuh komen. Jangan nanti pas loss nyalain analis. Di sisi sebaliknya investor ngoceh nih. Makanya teman-teman analis bikin metodenya yang konsisten dong. Diatur dong resikonya. Lah ini mah nggak ada ujungnya. Ya kalau salah-salah nggak ada ujungnya lah. Ya mau sampai kapan dibahas juga nggak bakal tapi debat kusir gitu loh. Mungkin ya ini mungkin karena salah satu halnya yaitu mungkin buat teman-teman semua adanya investor, adanya analis dan ini harusnya bisa saling menguntungkan. Mungkin jadi hal baru. Oke. Mungkin teman-teman hal baru ya. Tapi ya teman-teman kalau misalkan masalah salah-salahan ya itu kan masalah kepercayaan ya Bang ya. Benar. Iya kan, analis nggak percaya sama investor, atau investor nggak percaya sama analis, ya udah. Teman-teman pegang kata-kata TF aja, percaya sama TF. Karena sistem ini udah berjalan di internal TF dulu nih, bertahun-tahun. Sampai TF segede ini. Sampai TF segede ini dan udah terbukti berhasil. Iya. Kita tujuannya simple kok.
kita udah nikmatin hasilnya dari sisi TF. Yeah. Kita mau teman-teman analis, teman-teman investor ngerasain hasilnya juga. Iya benar. Sesimpel itu. Jadi ekosistemnya dari analis bisa dapat, ya kan, dapat untungnya, investor dapat untungnya. Masing-masing dari kita apa ujungnya? Ya. Change your life. Benar. Udah. Benar. Itu aja. Kayaknya lu boleh sering-sering ke Jogja deh. Kenapa? Biar kita bisa ngobrol kayak gitu. Oke. Ya udah, nanti gue sering ke Jogja. Oke, teman-teman, mending kita change your life bareng-bareng. So it's now or never end. Change your life. Bye.